Pak Henry, Iya, bukan lu. kemarin itu aku ngelihat Pak Tri keluar dari rumah makan siang-siang. Hah? Seriusan? Iya, berarti dia nggak puasa kan? Astagfirullah. Kamu gak boleh seuzon, kita lagi puasa, gak boleh gosip. Ih, bener tahu. Kemarin tuh aku ngelihat Pak Tri keluar dari rumah makan siang-siang, jam 12 siang. Kita gak boleh seuzon. Mungkin aja Pak Tri itu mau beli buat buka puasa nanti. Tapi kan masih jauh ke jam 6, masih jam 12 siang loh. Iya juga sih. Ini makanannya tapi udah gak enak loh. Ya kan, kan bener bisa kan? diangetin. Iya sih. Tapi kita boleh gak sih gosipin orang puasa-puasa gini? Iya ya. Ya kan? Hukumnya bagaimana ya? Nanti puasa kita batal lagi. Batal gak kira-kira ya? Iya, kira-kira batal gak ya? Aku nggak Coba tahu nih ya lagi. kita langsung tanyain aja kali ya. Iya. Mana Tanya nih siapa ya? tapi? Tanya siapa kita ya? Tanya yang ahlinya sih udah pasti ya. Betul banget. Coba kita Siapa ya? lihat siapa yang akan ada Siapa di ya? sini ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hai Pak Yoyo. Halo Pak Yoyo. Lagi ngobrolin apa ini? Asik banget kayaknya. Ini Bu Galuh katanya tadi siang lihat Pak Tri dari rumah makan beli makan. Iya, Pak Tri tuh kayaknya seger banget gitu Pak Yoyo. Oh, kirain bicara pembagian minyak goreng. Lagi nggak makan minyak kita. Iya. Nah, tuh hukumnya gimana tuh Pak? Kalau kita Kita kan tadi ibaratnya gosip nih, Pak ngobrolin Yoyo. orang ngegosip. Kira-kira kita puasa kita batal nggak nih Pak Yoyo? Iya. Oh, boleh nggak sih ngegosip saat kita sedang puasa Ramadan? Iya, betul, Pak. Ngomongin orang. Boleh nggak kira-kira itu Pak Hendri? Kalau menurut saya sih nggak boleh ya, karena nggak puasa pun kita nggak boleh gosipin Nah, orang. asik ya ngobrolin orang itu. Iya benar Pak Yoyo. Mantepnya juga sulit. Jalan aja kayak air. Betul kata Pak Hendri Bugalo. Jadi agama kita itu kan sangat melindungi, sangat menjaga kehormatan diri dan orang lain kita harus jaga agar terhindar dari penilaian negatif, stigma negatif dari orang lain. Ngomongin orang itu akan menimbulkan fitnah, apalagi kalau omongannya itu belum tentu benar. Tadi Bu Galuh ngomongin Pak Tri Yang saya lihat keluar sih dari gitu rumah ya. makan gitu ya. Yang saya lihat sih Apakah- gitu ya. Apakah makan atau pesan gitu ya? Nggak Iya. tahu. Tapi kalau kita sudah meyakini sesuatu yang kita nggak tahu, itu nggak boleh. Oke. Apalagi kalau kita gosipin terus. Nah itu akhirnya malah merusak amalan kita. Nah, Pak Hendri, Bu Galo, tidak puasa Ramadan pun kita itu tidak boleh melakukan beberapa hal dalam muamalah atau dalam interaksi. Misalnya Allah itu mengajarkan kita, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Hei orang-orang yang beriman, jauhi olehmu berprasangka buruk. Itu nggak boleh ya Pak. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Kemudian wala yaktab ba'dukum ba'do, dan juga jangan kalian itu saling gosip atau disebut dalam bahasa agama itu Gibah. Gibah. Nah, apakah gosip gibah itu membatalkan puasa? Nah, Kalau membatalkan puasa secara fikih atau aturan puasa memang tidak, tapi itu merusak pahala puasa. Sayang banget kan? Iya, Kalau kita udah puasa haus lapar seharian tapi kita nggak dapat apa? Nggak dapat ridha Allah, nggak dapat juga pahala dari Allah, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oh gitu. Berarti nggak gitu. boleh ya Pak Henry. Tuh, Bu Galuh nggak boleh Oke. ya. Oke, maafkan saya tadi saya bergosip. Iya. Oke. Ya, memang namanya Namanya kita manusia kan, ya, namanya Pak. manusia itu sukanya apalagi bukan ibu-ibu saja Pak Hendri, bapak-bapak juga kadang Iya, kalau ya. lagi berdua, bertiga udah makin banyak makin banyak obrolan. Iya benar. Dari ngobrol otomotif sampai Ngobrolin orang. harga minyak goreng terasi. Oke, hari ini kita kedatangan Pak Pak Yoyo Yoyo. ya. Oke. Salah satu guru agama Islam senior di Oke, SD Pembangunan Jaya. Betul ya gitu ya Pak? Saya baru 2 tahun Pak. 2 tahunnya tuh gimana tuh? 2 tahun itu gimana Pak Yoyo?
Gue tahu di mana dari awal. Coba Pak Yoyo. Iya Pak Yoyo udah berapa lama mengajar di SD Kira-kira Pembangunan sudah Jaya? berapa lama ya Pak? Tahunnya lupa ya. Pokoknya dari angkatan 7, angkatan 8. Tuh berarti senior Pak Yoyo. Bener yang saya Sekarang bilang. angkatan keberapa ini ya? Sekarang udah Udah angkatan mau ke 27 ya Pak? 27. 27. Iya. Udah 20 angkat. Oh, 20. Udah 20 angkatan. Berarti Iya kan? sudah 20 kali Ramadan di sini ya Pak Yoyo? Alhamdulillah. Iya betul sekali. Alumni PJ udah pada ini ya, udah. Udah sukses-sukses ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doakan semoga alumni SDPJ yang menebar di seluruh dunia betul-betul bisa menebarkan kebaikan. Amin. Amin. Oke, dari Bu Galuh mungkin Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sih Pak Yoyo. Oh iya. Banyak Boleh ya? yang mau ditanyakan Heeh. seputar Ramadan. Iya, karena tema kali ini kita akan lebih membahas tentang Ramadan, bulan Iya, suci mau Ramadan ya. nyambut Heeh. bulan puasa ya. Heeh. Betul sekali. Oke, untuk yang pertama ini Kalau misalnya Pak Yoyo nih, saya mau tanya. Kan ada orang yang puasa, tapi kadang-kadang sholatnya juga nggak 5 waktu. Nah itu gimana Pak Yoyo puasanya? Sholatnya tuh nggak 5 waktu nih, misalnya Bolong-bolong itu Bu Galuh. subuh sholat, terus asar tidur. asar tidur gitu. ketiduran gitu, dari zuhur terus ketiduran bangun-bangun maghrib gitu Pak Yoyo. Nah, ini Itu Pak Hendri, hukumnya gimana? pertanyaan bagus banget ini Bu Galo. Oke. Buat anak-anak juga yang di rumah ya Pak Hendri. Buat anak-anak juga. Bapak mau tanya sama anak-anak deh, jangan sama Pak Hendri sama Bu Galo. Kalian anak-anak yang di rumah, kalau kalian pakai aksesoris, pakai peci lah kayak Bapak, pakai kacamata, pakai baju, terus nggak pakai celana, kira-kira gimana kalau keluar? Apa komentar orang? Busananya jadi nggak lengkap, Iya, atau pakai peci tapi nggak pakai baju. Seperti itu mungkin perumpamaan untuk anak-anak. Nah, begitupun dengan puasa. Ya. Kalau kita lagi puasa tapi kita tidak sholat, perumpamaan buat anak-anak itu kalian seperti pakai peci tapi tidak pakai Baju. tidak pakai atau pakai baju tapi tidak pakai celana. Celana, iya. Jadi itu adalah kewajiban utama bagi umat Islam. Karena puasa maupun sholat itu termasuk dalam rangkaian rukun Islam, kewajiban umat Muslim yang harus dikerjakan. Nah, kalau kita berpuasa tapi tidak sholat wajib, bagaimana hukumnya? Apakah puasanya sah atau tidak? Ini ada beberapa pendapat. Kalau pendapat yang pertama, yang membedakan antara orang Islam dengan orang non Muslim atau bukan Islam adalah sholat. Jadi kalau orang mengaku saya Muslim, I'm Muslim, but kita nggak mengerjakan sholat, ya berarti dia bukan Muslim. Bukan Muslim ya. Dan itu sudah dihukumi kufur. Kufur itu artinya sudah mengingkari perintah Allah, perintah Tuhan. Oh, itu ya pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua bagaimana? Pendapat yang kedua ya kalau orang berpuasa tapi tidak sholat, sayang banget. Berarti puasanya akan rusak karena dia dihukumi dalam bahasa agama fasik. Fasik itu rusak. Rusak ya. Perumpamaan buat anak-anak kalian SD Pembangunan Jaya, orang tidak tidak sholat, tapi dia puasa Ramadan, ya seperti itu. Sayang banget kalian pakai baju bagus-bagus, Tapi kalian pakai puasa celana, ya. full, tapi kalian tidak pakai Celana. sayang banget. Sayang banget puasanya. Jadi kita laksanakan sholat, tegakkan sholat dan juga sempurnakan dengan puasa. Nah, Begitu Pak Entri Bu Galo. Itu Pak gitu Henry. Bu Galuh ya. Jadi Jangan tinggalkan sholat ya. yes betul sekali. Betul. Oke, untuk Pak Henry saya punya mau pertanyaan nanya apa nih buat Pak Yoyo? Oke. Sebelum puasa itu kan kita pasti akan melaksanakan yang namanya sahur. Nah, bolehkah nih melakukan sahur ya? Ya, melakukan sahur. Iya, betul. Pak. Boleh nggak sih kalau kita itu sahur pada saat azan subuh sudah berkumandang?
Telat Karena bangun gitu misalnya kita ya. bangunnya telat gitu kesiangan Iya, Pak telat Yoyo. bangun Itu gitu, gimana Pak tuh? Yoyo. Boleh nggak? Bolehkah kita tetap makan tapi sudah berkumandang azan? Iya, azan subuh. Bangun-bangun nih, tiba-tiba udah dengar as-salatu khairum minan naum. Wah, gitu Iya, ya. langsung makan. Langsung aja dikunyah. Itu gimana Pak Yoyo? Udah taruh. Yang penting sahur gitu. Padahal udah azan. Ayo, ada nggak kira-kira yang begitu? Jangan-jangan pengalaman pribadi Pak Hendri. Aduh, ini tim pertanyaan. Waktu playgroup mungkin ya. Ya mungkin kali ya kayak gitu ya. Pernah kayaknya saya. Jadi Bu Galo, Pak Hendri, anak-anak sekalian, dalam fikih agama Islam itu diajarkan bahwa fajar itu ada dua. Fajar kadhib sama fajar sodik. Fajar sodik yang dimaksud adalah datangnya waktu subuh. Kalau fajar kadhib itu fajar sebelum waktu subuh. Atau sekarang dimaknai oleh muslim di Asia, di Indonesia khususnya adalah waktu imsak. Imsak. Jadi imsak itu artinya menahan. Bukan berarti ketika sirine atau waktu imsak di TV atau di radio itu kita hendaknya sudah mulai berhati-hati, menahan diri bahwa kita sudah mulai mau menahan untuk memulai berpuasa di hari itu. Jadi waktu imsak itu kita masih boleh, tapi kalau sudah waktu datangnya azan subuh, maka kita tidak boleh makan dan boleh kita masuk waktu sholat subuh. Dibolehkannya kita mengerjakan sholat subuh. Tapi kalau waktu imsak belum boleh sholat sholat subuh. Jadi Karena gitu belum Pak Tri ya. Ringkasnya imsak masih boleh sahur. Imsak masih boleh sahur, tapi Belum pada- boleh sholat subuh. Belum boleh sholat subuh. Ketika subuh atau fajar sodik boleh sholat subuh, sudah tidak boleh makan dan minum. makan dan minum. Sudah Untuk mulai bersahur nggak menahan boleh. diri. gitu. Begitu Pak Hendri. Gitu ya Pak Henry. Jadi Siap, kalau siap. sudah subuh tidak boleh makan lagi. Gitu. Hah, Oke. Hendri kemarin gimana Pak? Oh itu pengalaman masa lalu ya Pak? Pengalaman Iya, masa oh, itu lalu. masih kecil ya, waktu masih Masih kecil kecil ya. ya, masih Masih kecil. kecil, Nah, oke. kalau sekarang monggo lah ya. Iya, benar. Dulu waktu playgroup itu. Tapi ya kalau habis subuh tidur lagi, Pak Hah? Henry. Kalau habis subuh tidur lagi. Biasanya iya tidur lagi. Tidurnya seharian dari subuh sampai ketemu maghrib Enggak gitu. lah, nggak mungkin lah. Sampai asar. Sampai asar. Atau dari habis sholat zuhur gitu sampai deket maghrib. Enggak lah, nggak boleh. Kalau kayak gitu boleh nggak sih Pak Yoyo? Nah, sepanjang hari tidur. Iya tidur aja sepanjang Oh, iya. hari gitu. Seharian tidur sepanjang hari. Waktu puasa Ramadan ya. Oh, itu Kan terjadi menghemat tuh ya. waktu kan banyak orang yang menghemat waktu nih terus tidur aja seharian gitu. Biar langsung maghrib. Iya gitu ya. bangun-bangun udah Instan. maghrib. Atau bangun sholat asar doang terus tidur lagi gitu Pak Yoyo. Iya, kemarin saya juga itu ketemu sama anak kelas 1 kalau nggak salah itu Pak Hendri. Puasa nak? Puasa dong Pak. Bagus. Puasanya sampai kapan? Sampai jam 2. Wow, keren kuat sampai jam 2 loh Pak. Sampai jam 2. Kelas Luar 1. biasa ya kelas Kelas 1 satu. sampai jam 2. Terus ngapain aja habis sahur Belajar. terus? Saya puasanya pokoknya kalau bangun tidur ya udah terus terus sahur Pak. Terus makan. Jadi kalau dia habis sahur terus makan tidur jam 10 ya langsung sahur. Jadi tidur terus. Bangun langsung baru makan. Kalau bangunnya sampai asar ya puasanya sampai asar. Lalu satu ketika dia itu begadang malam habis sahur tidur sampai maghrib. Bangun-bangun langsung Maghrib. Maghrib. itu anak kelas 1 Mbak Tri. Tapi kalau yang udah kayak Pak Hendri masa ya begitu ya. Jadi tidur itu hal yang lumrah. Karena memang butuh kita tubuh kita itu membutuhkan waktu istirahat. Allah menciptakan malam untuk istirahat dan waktu siang untuk beraktivitas. Maka gunakan waktu dengan sebaik mungkin waktu itu untuk beraktivitas. Tidur setelah sahur itu tidak apa-apa karena tidak ada asal tidak berlebihan dalam artian tidak terus-menerus. Menurut ajaran agama kita, ajaran agama Islam, sebaiknya gunakan waktu sebaik mungkin ketika bulan Ramadan dengan amal ibadah. Nah, kalau kita tidurnya di waktu pagi itu
saya pernah baca sebuah artikel bagi kesehatan kurang bagus. Tapi kalau hukum secara fikih, bolehkah kita tidur setelah sahur? Boleh saja. Tapi alangkah baiknya kalau bulan Ramadan itu setelah sahur kita gunakan untuk beraktivitas untuk meraih menjemput rezeki dari Allah. Begitu Pak Hendri Bugalo. Gitu. Jadi jangan tidur seharian ya Pak Hendri ya. Bugalo Kalau lagi dengerin. puasa ya. Oke, terus gini Pak Yoyo, kalau kita kan puasa itu otomatis mengeluarkan aroma-aroma yang menyegar, Tidak sedap ya. menyegar, Aroma-aroma tidak sedap. ya dari mulut kita ya. Nah itu hukumnya atau boleh nggak sih kita sikat gigi pada siang hari? Terus kalau misalkan kita tiba-tiba mohon maaf muntah gitu, puasanya gimana Pak Yoyo? Oh, dua hal ini Pak Hendri ya. Iya, dua Yang hal. pertama, bolehkah kita Sikat gigi. Yang kedua, Kalau misalnya kita muntah, muntah gitu ya. misalkan lagi, iya muntah. Muntah. Yang pertama, kalau kita sikat gigi pada zaman Rasulullah itu dulu kan belum ada merek-merek kayak sekarang ya. Iya. Sikat giginya juga bentuknya belum seperti itu. Pada zaman Iya, dulu iya. ada kayu khusus yang dipakai dan itu bisa menyerap aroma dan juga kotoran. Itu disebut dengan siwak. Oh siwak. Nah, pada zaman Rasulullah itu memang Rasulullah pernah melakukan siwak, membersihkan gigi, membersihkan mulut dengan kayu tersebut. Bolehkah kita sikat gigi atau siwak? Nah, pada zaman dulu disebut dengan siwak, dengan sekarang sikat gigi. Siang hari ketika kita sedang berpuasa Ramadan tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Walaupun ada pendapat lain itu makruh. Iya. Karena toh Allah sudah memberikan jaminan betapa wanginya orang-orang bau mulut seorang yang sedang berpuasa di akhirat kelak. Tapi pendapat yang kedua yang mengatakan itu boleh saja dengan dalil bahwa Rasulullah ketika bulan puasa itu juga bersiwak Bersih. atau bersikat gigi. Sedangkan mutah bagaimana? Muntah gimana tuh Pak? Iya. Kalau mutahnya itu mutah karena Disengaja? ya tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi kalau kita puasanya karena kita kelebihan kita stik mie ayam kita masukin Disengaja gitu ya Pak. dengan sengaja. Nah, itu yang tidak boleh. Akhirnya malah akan menimbulkan madorot atau resiko yang tidak baik. Begitu Pak Hendri Bugalo. Oh gitu. Jadi Oke. kalau nggak sengaja itu nggak apa-apa. Tapi kalau jangan disengaja ya Pak Hendri ya. Jangan sengaja diinin mulutnya terus biar muntah jadinya Iya, puasanya terus batal. batal. Sakit asam lambung kan, kayak saya nih kan asam lambung Iya. pernah Pak. Lagi naik motor saja itu kadang mutah dengan tidak sengaja. Oke. Kita tidak oke. berniat untuk mutah. Maka tidak apa. Oke. Terus kalau misalnya Pak Yoyo kita mau sholat nih kan pasti ambil wudu siang-siang, misalnya sholat zuhur nih kita ambil wudu terus kita kumur-kumur, airnya ketelan gitu, sengaja tidak sengaja tertelan itu sama ya Pak Yoyo? Karena ketidaksengajaan ya? Kumur-kumur ya otomatis itu satu paket dengan sama kasusnya dengan tadi sikat gigi atau siwak ya, memasukkan sesuatu benda cair atau apa tadi benda padat ke mulut Ke dalam kita, mulut. tapi tidak bermaksud untuk dikonsumsi ya. Iya, Anak-anak iya. inget ini. Bedakan memasukkan sesuatu ke mulut untuk kita konsumsi atau untuk sekedar membersihkan gigi. Nanti anak-anak jangan salah paham ini. Pak, kalau sikat gigi boleh, kumur-kumur boleh, berarti ngemut permen boleh. Itu kan sama aja masuk Pak. Orang saya nggak telan ngemut doang permen karet. Iya, benar. Boleh nggak itu? Nggak boleh boleh dong. kalau Nggak kita ngemut permen, karena permen itu diciptakan pasti untuk Konsumsi. tidak mungkin untuk sikat gigi. Iya. Jadi anak-anak, kalau sikat gigi itu tidak apa-apa atau bersiwak tidak apa-apa. Walaupun ada pendapat lain itu makruh. Makruh itu tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan. Kalau sikat gigi atau siwak atau berkumur di waktu malam tidak ada masalah. Tidak ada masalah, Karena berpuasa menahan diri tidak makan tidak minum itu di waktu siang. Siang. Waktu Dari siang. subuh sampai maghrib.
Kumur-kumur atau sikat gigi juga sama tadi. Kumur-kumur ketika kita siang hari waktu puasa Ramadan itu tidak apa-apa selama tidak Tertelan. kadang ada yang main sengaja ditelan ya. Oh lumayan lah ya. Lumayan seger-seger dikit gitu ya. atau ketika mandi pakai shower terus kita mulutnya dimajuin sedikit biar netes. itu Itu temannya nggak boleh. siapa gitu. Ayo, nggak boleh tuh ya. Tak boleh. Ingat, puasa itu mendidik kita jujur. Jujur. Tengok tuh. kanan, tengok kiri. Ayah Nggak bunda lagi nggak ada, kakak nggak ada. Masuk shower kamar mandi. Lidahnya dijulurin, julurnya lagi mandi. Sengaja banget ya, biar seger-seger dikit gitu. Jadi nggak Hati-hati. Oke. Jadi Oke, kalau asal tidak misalnya tertelan kumur, ya. tidak apa-apa. Iya. Asalkan tidak disengaja itu masih nggak apa-apa. Jangan disengaja Sengaja. gitu ya. Oke. Oke. Terus gini Pak Yoyo, kan anak-anak puasa itu kan menahan lapar dari azan subuh sampai dengan azan maghrib. Nah itu kan waktu yang cukup lama ya. Iya. Cukup yang lama. Terus untuk mengurangi kebosanan, nah anak-anak itu pasti kan bakal melakukan aktivitas lain. Main Nah, handphone gitu itu contohnya, dia. Pak Yoyo. Main handphone, terus buka-buka atau lihat YouTube, browsing segala macam. Nah itu gimana tuh Pak Yoyo? Facebook Iya, atau apalagi nonton zaman YouTube sekarang anak-anak gitu. kita ya. Gimana itu di Pak zaman Yoyo? sekarang tuh. Kalau zamannya bapak dulu Pak Edi, Pak Kos itu kalau waktu puasa itu ya mainnya gitu, main ketapel karena belum ada handphone, belum ada gadget. Bener. Nah bagaimana dengan sekarang menghindari kebosanan? Pak, ya kemarin juga ada yang tanya gitu Pak Hendri. Oh iya. Jalan-jalan ke mall, apa istilahnya ngabur, apa namanya itu? Ngabuburit. Ngabuburit, nongkrong terus sambil main medsos, Medsos ya. Facebookan, apalagi itu namanya? YouTubean. YouTube, Main YouTube, Instagram. YouTubean. Main Instagram gitu misalnya ya. Boleh apa enggak? Ya gitu boleh ya. apa enggak Pak Yoyo? Pada dasarnya dalam hal muamalah itu semuanya boleh selama tidak digunakan untuk hal yang tidak baik. Tidak baik. Yang negatif ya. Misalnya nih, sekarang kan media dakwah dan media belajar juga bisa menggunakan Medsos. medsos. Betul. Kita YouTube, kita ngelihat Bugalo Pak Hendri lagi ngaji, boleh tidak? Boleh banget. Boleh banget. Boleh banget itu, Kita boleh. nonton channelnya SDPJ, lagi ada kajian Ramadan Wah. tentang acara bincang Ramadan atau Birama. Wah. YouTube-nya SDPJ, boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget. Boleh ya. Boleh banget, jelas. Atau kita share hari ini di status kita, selamat menjalankan ibadah puasa. Terus kita doakan semoga semuanya sehat afiat. Boleh tidak? Boleh banget. Boleh. Iya. Selama medsos kita tadi YouTube kita gunakan, kita buka yang memang, terus kita buka internet browsing hal-hal yang bermanfaat, apalagi motivasi kita biar lebih semangat dan paham cara puasa, maka itu boleh. Dan itu bagus. Tapi kalau kita menggunakan medsos, internet dan sebagainya sampai kita melenakan, meninggalkan kewajiban kita berpuasa, meninggalkan sholat. Nah itu yang berdosa. Gak boleh. Batalkah puasa ketika kita main handphone dengan buka YouTube dan sebagainya, medsos dan sebagainya? Tidak batal. Tidak batal ya. Boleh saja. Boleh Boleh saja. Dengan catatan tadi ya Pak Hendri. Tidak berlebihan ya. Sampai betul. meninggalkan sholat, amalan-amalan yang lain. Iya. Gitu. Apalagi kalau sampai kita dipanggil orang tua, kita asik fokus, khusyuk main, hati-hati ini anak-anak ini Bugalo nih, hati-hati. Jangan sampai hobi dan kesenangan kita merusak kewajiban. Itu gitu. Pak Hendri. Itu ya, Kita Pak lagi Hendri. puasa Ramadan. Quotes of the day tuh. Jangan sampai ya Pak Hendri. Oke. Gitu. Kerjaannya YouTuber kan gitu Pak. Nah, Saya gimana Pak Ustaz? Saya ini kan YouTuber, YouTuber. Itu Masa nggak boleh, haram main YouTube bulan Ramadan katanya. boleh Nah bulan Ramadan ini coba yang YouTuber atau yang apa itu namanya main toktik gitu. TikTok. Oh TikTok itu ya. TikTok. Coba pakai
bikin konten-konten yang insya Allah bisa menambah pundi-pundi pahala buat kita, buat kalian semuanya. Yang bermanfaat ya Pak Iya, Yoyo. betul. Mantap. Luar biasa. Gitu ya. Saling support untuk berbuat kebaikan. Iya, betul sekali. Oke Pak Yoyo, kan kalau bulan puasa kan kita juga tetap harus menjaga kebersihan ya. Betul banget kan kayak tadi siwakan kan ya. Tadi gosok gigi Pak Yoyo. Nah kalau misalnya bersihin telinga Pak Yoyo, kadang-kadang anak-anak kan, telinganya gatel atau apa, Pengen minta ngorek gitu ya. dibersihin, iya minta dibersihin. Atau hidung gatel Atau gitu. hidung gatel, terus Pengen. ngupil gitu kan Pak Yoyo. Kadang-kadang kan anak-anak suka gitu kan, suka lupa aja Iya, gitu. benar, Itu benar, gimana benar. Pak Yoyo? Hukumnya tuh gimana? Hukumnya ngupil sama Bersihin membersihkan telinga. Iya, Bu Galo, Pak Indri, anak-anak sekalian yang di rumah. Agama kita itu agama yang sangat menganjurkan menjaga kebersihan. Betul. Sekali ya Pak Indri ya. Dan kebersihan itu kita jaga dengan segala kondisinya. Khusus untuk bulan Ramadan bagaimana Pak? Apakah diizinkan kita untuk ngupil, membersihkan? Tentu saja itu boleh. Selama memang kita memang ada niatan untuk membersihkan anggota tubuh kita yang memang perlu harus dibersihkan. Bukankah Allah memang mencintai kebersihan? Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah mencintai orang yang suka mensucikan diri, menjaga kebersihan. Keindahan. Maka bersisir, membersihkan rambut, keramas, mandi, Bersihin telinga atau hidung. Tentunya membersihkannya ya dengan ukurannya ya Pak, Masya Allah. Membersihkan hidung ya dengan sekedarnya, tidak apa-apa. Dan itu dalam itu nggak niatan apa-apa untuk membersihkan diri. Tapi Itu Pak Entri, Bu Galo. saya pernah dengar Pak Yoyo kalau kita memasukkan benda ke dalam lubang yang ada di tubuh kita ya kan, ini lubang ya. Iya, ini Lubangnya ya. kuping, hidung ya. Itu katanya sih batal. Cuma saya belum tahu sih Pak Yoyo, benar nggak sih itu? Terkait yang masih membersihkan Iya. telinga kan pakai cotton bud ya namanya ya. Nah itu gimana tuh Pak Yoyo? Sepaham saya yang pernah baca, saya ngaji dan saya dengar bahwa memang memasukkan itu pada dalam di lubang yang mana dan untuk kepentingan apa. Misalnya memasukkan ke mulut itu juga ada perbedaan pendapat. Lubang yang utama adalah mulut. Kalau itu sesuatu yang memang untuk dikonsumsi, misalnya permen tentu gak boleh. Tapi kalau itu masukkan karena misalnya tadi kayak siwak, maka itu Diperbolehkan. tidak apa-apa. Nah, kalau memasukkan ke lubang yang lain, misalnya kita ada gatal, ada semut masuk ke telinga, tentu saja itu nggak apa-apa, kita bersihkan. Dan itu kan sudah memasukkan alat. Iya. Misalnya kita masukkan alat untuk membersihkan semut yang masuk ke telinga, dan itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita memasukkan ke lubang mulut misalnya untuk tujuan dikonsumsi, apalagi untuk menguatkan badan kita, masuk ke dalam sirkulasi darah kita, itu yang tidak boleh ya. Tergantung niat ya berarti Pak Yoyo. Tergantung niatnya apa. Jangan kamu masukin permen ke dalam mulut terus buat menyegarkan kamu siang-siang, itu nggak boleh. Kalau untuk telinga sama hidung untuk membersihkan, maka itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kalau misalnya nyicip kan misalnya mau buka puasa buka nih, puasa, kayak bikin pengalaman Bu Galuh nih. Bikin kolak gitu misalnya. Ini bunda-bunda, ibu-ibu yang di rumah Kan ini juga kadang-kadang kadang gitu. begitu ya. Iya. Kalau tadi diserupakan dengan tadi siwak itu juga boleh, tapi walaupun esensinya beda ya. Iya. Tadi saya sampaikan bahwa siwak itu peruntukannya bukan untuk Dikonsumsi. dimakan Iya. ya. Dia untuk membersihkan. Betul untuk membersihkan. Kalau makanan bagaimana? Nah, makanan seperti permen itu kan kalau dimasukkan tidak ada kepentingan. Urgensinya apa? Kalau kita nyicipi permen, emang ada nyicipin permen? Anak-anak nggak boleh nyicipin permen waktu Ramadan. Tapi kalau untuk sebuah kepentingan, misalnya nih Bunda kalian lagi masak, Bunda kalian masak, khawatirnya nanti tidak bisa dinikmati anggota keluarga, kalian tidak bisa menikmati, jangan-jangan nanti kasinan kan Bunda waktu Kasinan, masak, iya. atau malah hambar. Maka di sini ada memang beberapa pendapat. Pendapat yang pertama itu makruh, Bu. Makruh. Seperti halnya tadi yang ditanyakan Pak Hendri, kumur-kumur. Kumur-kumur itu dalam wudu ketika bulan puasa itu ada yang menghukumi itu makruh. Artinya sebaiknya tidak dikerjakan. Toh itu bukan termasuk rukun dalam wudu. Begitupun ketika tadi
Siwak. siwak Gosok itu gigi, juga iya. gosok gigi itu ada yang menghukumi makruh. Lah untuk mencicipi ini, juga demikian, ada yang berpendapat ini makruh. Makruh ya. Iya. Oke. Tapi ada yang berpendapat bahwa ini boleh selama itu tidak sampai tertelan atau melewati kerongkong. Kerongkongan. Jadi cukup di lidah. Di lidah. Bukankah organ untuk perasaannya itu ada cuman di Di lidah, lidah, dia betul. sama di bawah lidah. Begitu Pak Hendri. Gitu. Jadi kalau yang penting nggak ditelen ya, nyicipin dikit gitu biar kerasa nih kolaknya udah manis apa belum. Kalau Bugalo nyicipinya sampai satu mangkok, nah Itu baru batal. Jangan Itu gitu. namanya lapar ya. Iya, lain Namanya- lagi kalau kayak gitu. Ini ya oke. Iya. Oke. Pak Henry gimana? Puasanya dari tahun lalu udah full kan? Kalau saya alhamdulillah selalu full Bugalo. Bugalo gimana nih Alhamdulillah. Kalau- sebagai perempuan? Sebagai perempuan iya kadang-kadang ada bolongnya ya, seminggu Karena gitu. ada Itu- suatu keistimewaan yang Iya. didapatkan di Betul. perempuan. anugerah Allah Dia anugerah. Betul sekali. Allah memberikan keistimewaan pada kaum wanita. Kaum wanita. Betul. Itu. Nah, kalau itu Pak Yoyo, kan saya setiap perempuan kan ada momen di mana mereka jeda dulu nih puasanya Betul, seminggu betul. gitu. Berarti itu bisa dikatakan mereka berhutang puasa ya Pak Yoyo. Betul. Nah, itu kita menggantinya tuh gimana Pak Yoyo? Mengganti Sebelum ketemu puasa. Ramadan di tahun berikutnya gitu. Oh gitu. Di Al-Quran memang demikian ya Bu Galuh, Pak Hendri, bahwa ketika kita puasa Ramadan, seorang ibu, seorang perempuan yang sudah balik terutama meninggalkan puasa karena menstruasi, maka di faidatu min ayyamin ukhar, diganti di hari lain Di hari setelah lain ya? Iya, setelah Idul Fitri baru kemudian kita sesegera mungkin untuk mengganti puasa yang kita tinggalkan. Kalau misalnya Bu Galuh atau seorang wanita yang menstruasi haid selama seminggu, maka seminggu nanti berikutnya kita ganti di Ganti waktu lain. di waktu lain ya. Gitu. Berarti kita tetap harus ganti ya Pak Yoyo. Betul. Pak Yoyo maaf, ini saya turunin dikit ya. Oke, biar kedengeran suara. siap. Nah itu kalau misalkan kita gantinya nih, kayak misalnya Bu Galuh menggantinya itu pada saat bulan Ramadannya telah tiba, Udah mau dateng nih. udah mau gitu, Udah mau tapi bulan baru Ramadan. mau dibayar. Baru mau dibayar. Ya bentar lagi gitu. namanya. Iya, Itu gimana Pak Yoyo? Menyegerakan dalam berbuat baik atau dalam kebaikan itu lebih utama. Lebih utama ya. Tapi memang mengganti puasa yang ditinggalkan itu boleh dalam kurun waktu dari Setelah puasa setelah berjalan sampai puasa yang berikutnya. berikutnya. Selama itu masa 1 tahun 11 bulan terus kita sampai nggak ada waktu, tiba-tiba kita sadar udah iya, belum diganti bulan gitu. sudah mendekati, aduh waktunya seminggu lagi nih mau puasa. Malah kita jadi terburu-buru, kita tidak bisa menikmati puasa kita nanti. Tetap boleh. Tapi ya sebaiknya harus alangkah disegerakan sebaiknya ya. itu disegerakan membayar. Puasanya. Karena itu kewajiban Iya ya. betul. Puasa itu wajib dan mengganti puasa yang kita tinggalkan itu hukumnya wajib. Sama halnya ya tidak nyaman dong kita pakai baju bolong-bolong. Misalnya Pak Hendri nih pakai baju udah keren, belakangnya bolong gitu di sini. Gimana kira-kira itu? Seperti itu halnya dengan puasa. Puasa kita harus sempurna. Jangan sampai bolong. Bolong-bolong. Kita kita mengganti puasa Mengganti itu puasa. di hari lain setelah Idul Fitri. Begitu Pak. Note ya Bu Galuh ya. Ya, siap Oke, nah disegerakan. sebagaimana kita ketahui Bu Galuh, Pak Yoyo, amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini sangatlah luar biasa. Seperti misalnya baca Al-Quran aja dilipat gandakan, yang tadinya cuman berapa Pak Yoyo? Nanti boleh dijelaskan. Yudha'afu bi asrin, hatta sampai diriwayatkan puasa itu ketika kita berbuat kebaikan pahalanya dilipat gandakan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. 700 kali. Masya Allah, luar biasa. Jadi coba bayangin Bu Galuh yang suka shopping itu. Masuk. Ya Pak Hendri juga suka shopping Iya ya. betul, Ya, betul. Masuk ke Bintaro Plaza atau masuk ke mall. Masuk ke mall biasanya ini ibu-ibu ini buy one get one. Wah. Wah, seneng banget itu ya. Banget. Ini bukan buy one get one. Buy one get 10. Beli Banyak satu ya? dapat 10. Wah, luar Masya biasa. Allah. Dan itu bukan dari mall.
Ingat, bukan dari mall. Allah Langsung dari memberikan Allah langsung. diskon luar biasa itu tidak diukur dengan alam semesta ini, dengan bumi seisinya. Jadi sayang banget kalau kita tidak memanfaatkan bulan diskon, bulan berkah di bulan Ramadan. Betul sekali. Betul. Nah, semua amalnya itu kan pasti baik-baik ya. Kira-kira menurut Pak Yoyo yang terbaik nih menurut Yang Pak Yoyo. terbaik. Amalan terbaik di bulan Ramadan. Puasa Ramadan ini apa yang terbaik kita lakukan? Nah, Seperti anjuran yang apa dicontohkan oleh Rasulullah, Bu Galuh, Pak Hendri, anak-anak yang di rumah, selama bulan puasa Ramadan jangan tiduran terus, Kayak main tadi tuh. game terus. Sayang banget. Ini bulan penuh berkah. Kalau diibaratkan tadi kita kalian beli mainan di mall, di toko mainan beli 1 dapat 5 aja udah seneng banget. Apalagi dapat 10 ya Pak Hendri. Iya, bukan? betul. Nah, bulan Ramadan ini sebaiknya kita gunakan supaya kita dapat keberkahan pahala yang berlimpah. Misalnya dengan apa? 1 yang dianjurkan Rasulullah. Kita selain berpuasa Ramadan kita mengerjakan sholat Tarawih. Waktunya kapan Bu Galuh? Sholat tarawih? Kapan Bu Setelah Galuh? Isya. Setelah sholat isya, bukan sholat setelah sholat maghrib Iya, atau setelah setelah sholat sholat duhur. Isya, Pak Hendri. Setelah sholat isya. Kedua, tadarus Quran. Pak, aku belum bisa Al-Quran. Tadarus Iqra boleh Pak? Boleh. Aku baru Iqra 1. Tadarus Alif Bata boleh? Boleh. Itu pahalanya luar biasa. Luar biasa ya. Orang yang membaca Al-Quran terbata-bata itu pahalanya double. Oh, berarti terbata-bata aja biar double ya. Nggak gitu juga ya, nggak gitu juga. Kalau yang lancar bagaimana? Pahalanya bukan double lagi, bukan triple lagi. Setiap huruf itu pahalanya 10 kali. Masya Allah. Masya Allah. Jadi sayang banget kalau bulan yang penuh dengan diskon pahala ini kita Sia-siakan ya. Iya, kita Tidak sia-sia. digunakan. Tadarus, taraweh, terus banyak bersedekah. Man fatara shaiman falahu mislu ajri fa'ili ghairu annahu la yanqusu min ajri sayyan. Jadi kalau kita berpuasa, terus kita berbagi puasa nih. Ini nih, kita lagi puasa nih. Contohnya nih ya. Saya haus banget kan? Iya. Terus sebentar lagi ada nih. Bu Galuh tiba-tiba memberikan es cendol di depan saya nih. Masya Allah. Buat buka puasa gitu ya Pak. Bukan Iya kan? puasa, Heeh. maka Bu Galuh akan mendapatkan ganjaran seperti puasa saya. Wah, Atau apalagi kalau yang diberikan itu Pak Hendri dikasih cendol. Ini maaf bukan ngarep ini Bu Galuh. Bukan ngarep ini. kode. Kode keras ya biar dibawain ya. Cendol Masya Allah. Aduh habis gitu terus gorengan, jangan gorengan, minyak goreng lagi mahal. Pisang rebus jangan Pisang pisang rebus goreng. aja, pisang rebus. rebus aja, Rebus-rebusan aja biar sehat ya. Itu pahalanya Masya Allah semisal atau seperti kita pahala itu jadi pahalanya bisa double. Kita bersedekah atau kita memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka orang yang bersedekah atau yang berbagi itu akan dapat pahala seperti orang itu berpuasa. Sementara dia sendiri biasa. pahalanya tidak Berkurang. Masya Allah. sayang banget. Banyak sedekah berarti ya. Banyak sekali ya kebaikan-kebaikan Sedikit di bulan Ramadan apapun. ini. Kalau nggak punya cendol ya nggak apa-apa dengan senyuman Pak Hendri ya. Senyuman itu ibadah juga ya. Itulah yang namanya sedekah, tidak harus dengan bentuk materi. Materi. Sedekah itu dengan senyuman aja asal pada tempatnya. Jangan nanti Bu Galuh di pinggir jalan. Sedang apa Bu Galuh? Sedang sedekah Pak. Sedekah senyum gitu ya. Di pinggir jalan senyum. Iya, oke. Tadi Pak Yoyo sempat ini sholat taraweh Pak Yoyo. Gimana sah nggak puasanya? Kalau misalnya kadang-kadang kan ada nih yang terlewat sholat tarawihnya, itu puasanya tetap sah atau enggak tuh Pak Yoyo? Awalnya rajin, terus Iya, tiba-tiba seminggu menghilang. rajin nih sholat tarawihnya, terus udah minggu kedua sholat tarawihnya udah mulai males Mengalami gitu. kemajuan kalau di masjid ya. Iya. Sopnya maju. Sopnya maju makin lama ya. Bukan kemajuan dalam artian bertambah jamaahnya. Iya. Tapi Sofnya makin maju. Berkurang Itu ya. dia. Dari Gimana tuh, 20 Pak? soft 9, 8 hari terakhir Cuma jamaahnya tinggal 2. pindah ke mall. Belanja ya buat hari raya. Itu Pak Hendri atau Bu Galuh itu? Itu Pak Pengalaman Hendri pribadi. Puasanya bagaimana kalau meninggalkan tarawih? Gimana tuh? Batalnya apa? Puasanya tidak batal. Mm-mm. Tetap syah. Tetap Cuman sah ya? tadi
sangat disayangkan jika bulan puasa yang penuh berkah, bahasa anak-anak tadi, bulan penuh diskon pahala kita tidak gunakan dengan sebaik mungkin dengan amalan-amalan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Bayangkan tadi anak-anak kalau lihat di mall aja buy one get one udah seneng. Ini apalagi buy one get 700 bukan 10 lagi. Masya Allah. 700, 700. Jadi sayang banget itu. Iya. Jadi sebaiknya ketika bulan puasa ya kita tidak harus berjamaah ya Bu Galo, Pak Hendri, anak-anak. Sendiri juga nggak apa-apa. Salat tarawih tidak harus berjamaah. Walaupun memang salat tarawih berjamaah itu akan memberikan dampak syiar, menjalin ukhuwah Islamiyah. Bisa jadi yang kita belum pernah ke masjid, kita jadi kenal. Oh, itu tetanggaku loh. Itu tetanggaku baru ketemu waktu sholat tarawih. Ada tetangga baru kenal. Itu hikmah lain dari kita sholat tarawih berjamaah. Tapi kalau kita misalnya pas Bu Galo, Pak Hendri dan anak-anak sedang pergi kelewatan, nggak bisa berjamaah, maka boleh kita sholat tarawih sendirian Boleh ya. di rumah boleh. Boleh ya. Dan sholat tarawih itu kan berasal dari kata-kata rawaha yang artinya sholat santai. Santai itu bukan sambil tiduran. Maksudnya waktunya kali santai ya, Pak? Santai, misalnya sholat kita 2 rakaat, udah 4 kali terus kita istirahat, minum dulu. Lapar makan dulu. Tapi setelah itu terus tidur sayang. Nggak diselesain ya. Nyantai minum dulu baru kemudian kita lanjut sholat lagi, boleh. Boleh ya. Jadi sholatnya tidak terburu-buru. Begitu Pak Hendri, Bu Galo. Itu. Jadi kalau pulang belanja tetap sholat tarawih ya Pak Hendri. Dengar tuh Bu Galo, not. Di notif. Iya, karena Pak Hendri pedagang ya Bu ya. Iya. Entrepreneur. Amin. Oke, ada pertanyaan terakhir Pak Hendri? Oke, masih ada ya. Nah, di bulan suci Ramadan ini ada yang namanya malam istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, gimana tuh Pak Yoyo? Apa sih keistimewaannya dari malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran. Nuzulul Malam disebut Quran, dengan 1000 bulan. Dalam surat apa itu disebutkan, anak-anak tahu? Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini kalau di anak-anak di Indonesia itu kan apalagi sampai pertanyaan di pelajaran juga ada. Malam disebut dengan Nuzulul Quran. Nuzul Quran itu kalau di bacaan anak-anak kan tanggal 17 Ramadan. Apakah memang tanggal 17 Ramadan? Sementara katanya Lailatul Qadar itu menurut riwayat Rasulullah di 10 akhir bulan Ramadan. Sebenarnya yang mana? Nah, Nuzul Quran itu dulu ulama-ulama kita Indonesia itu ditempatkan dengan tanggal 17, mungkin untuk mengaitkan dengan hari kemerdekaan Indonesia. Tanggal berapa Pak Hendri? 17 Agustus. Tanggal 17 Agustus. Pastinya dong. Tapi kalau menurut ayat Al-Quran ini bahwa pada malam kemuliaan, kenapa kok malam ini disebut malam kemuliaan? Satu, di situ diturunkannya Al-Quran. Dan di situ juga turun keberkahan di mana para malaikat akan memberikan atas izin Allah, atas perintah Allah untuk memberikan keberkahan bagi orang-orang yang sedang beribadah. Nah, surat ini menjelaskan bagaimana pada zaman dulu itu orang-orang pada zaman Rasulullah ada orang yang pengen melakukan sebuah amalan yang katanya pahalanya itu gede banget. Oke. Nah, maka Rasulullah memotivasi mereka bahwa di dalam Islam juga ada kita melakukan ibadah sebuah amalan pahalanya sampai sama seperti 1000 bulan. Wow. Apa itu? Tapi memang Rasulullah memberikan motivasi tidak diberikan informasi waktunya jelas. Supaya apa? Kita lebih termotivasi berlomba-lomba untuk mendapatkan malam keberkahan atau malam Lailatul Qadar itu. Tapi waktunya menurut para riwayat adalah di akhir 10 hari di akhir bulan Ramadan. Begitu Pak Hendri, Bu Galo. Semoga Luar kita biasa. semuanya diberikan kemudahan untuk meraih Lailatul Qadar. Amin. Keberkahan di bulan Ramadan ini. Oke, Pak Yoyo, terakhir nih penutup. Adakah
saran-saran atau kita Pak Yoyo memberikan saran untuk siswa-siswi SDPJ nih untuk menjalani bulan Ramadan ini. Bulan Adakah puasa saran-sarannya? Apa saja gitu yang Iya. perlu disiapkan? Tentunya untuk kita juga ini Pak Hendri. Iya, ya. untuk kita juga. Untuk kita juga. Untuk Bapak sendiri anak-anak, bulan puasa, bulan Ramadan. Bulan puasa itu bulan di mana kita sedang betul-betul belajar. Kalau kalian belajar di sekolah, tujuannya untuk apa? Untuk meraih Untuk ilmu. mendapatkan Meraih ilmu rapot doang, apa namanya nilai di rapot? Kan tidak. Iya. Tapi di situ kita belajar bagaimana kita mengetahui sesuatu. Ada aspek kognitifnya. Di situ kita belajar bagaimana kita mengerjakan ibadah, sholat tarawih. Di situ kita belajar aspek psikomotorik. Wah, ini belajarnya Pak Guru banget ini bahasanya nih kalau. Juga ada aspek afektifnya. Apa itu? Bagaimana sikap kita supaya kita betul-betul cerdas secara sosial, tidak cuman cerdas secara spiritual. Artinya anak-anak, bahwa bulan puasa ini sebaiknya kita betul-betul belajar untuk memperkaya diri, mencerdaskan supaya cerdasnya tidak cuman cerdas akal. Di dalam Islam kita ada kewajiban selama bulan Ramadan dengan di akhirnya yaitu zakat Zakat fitrah. fitrah. Itu kan belajar menghitung juga. Zakat mal. Kita juga belajar bagian mengerjakan ibadah, sedekah, kemudian tarawih, itu psikomotorik. Dan yang tidak kalah penting kita bersedekah juga bagaimana mempertajam kecerdasan sosial kita. Maka pesan untuk saya sendiri Pak Hendri Bugalo dan anak-anak sekalian, mari bulan Ramadan ini kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk meraih keberkahan. Betul. Untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, di mana Allah memberikan garansi berlipat gandanya pahala di bulan Ramadan. Ampunan di bulan Ramadan bagi yang betul-betul memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Hendri Bugalo dan anak-anak sekalian. Oke. Iya, wah luar biasa sekali. Luar Kita biasa banget tepuk tangan dulu obrolan buat kita. Pak Yoyo ya. Tepuk tangan dong. Wah, Teman-teman yang di sini tepuk tangan dong. Luar biasa. Luar biasa Pak Yoyo. Terima kasih atas banyak waktunya. pada Pak Udah Yoyo atas ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Ini udah maghrib belum Pak? Oh iya, bentar lagi. Bentar lagi. Kok cendolnya belum keluar dari tadi? Nanti kita minta cendolnya ya buat enggak. disediain. Saya yang traktir untuk hari ini. Wih, Saya yang traktir tapi yang bayar Pak Hendri Bugalo. Ya, sama aja dong. Ayo Oke. kita buka bersama di sini. Oke, terima kasih banyak Pak Yoyo untuk Sama-sama, waktunya. Bugalo. Terima kasih Bugalo, terima kasih Pak Terima kasih Yoyo. Pak Hendri. Oke, kita ketemu lagi nanti di podcast yang selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Sampai sini saja, semuanya. terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.